Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2291. Mungkin aku benar-benar mengenalnya. Bagaimana jika saya tidak menjadi murid leluhur dewa itu? Apakah saya masih bisa kembali ke Kunlun? Setelah mendengar kata-kata Lin Yun, Holy Lord Phoenix Ilahi terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan serius, sejujurnya, tidak ada orang yang keluar di masa lalu yang pernah kembali. Lin Yun mengerti. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dia menatap Holy Lord Phoenix Ilahi dan berkata, bagaimana dengan Ji Zixi? Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk tak berdaya, membenarkan kecurigaannya, hal yang sama berlaku untuk Zixi, begitu dia mengalami pengalaman mendekati kematian. Lin Yun tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, dan berkata dengan tenang, hanya karena mimpi samar menjadi dewa, mengapa kamu harus mendorong seorang gadis kecil ke tempat berbahaya seperti itu? Holy Lord Phoenix Ilahi sedikit terkejut saat mendengar ini, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya saat melihat Lin Yun, tapi dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membantahnya. Tianqi Shengzun menghela nafas dan berkata pada saat yang tepat, teman kecilku, aku tidak tahu apa-apa. Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Holy Lord Tianqi melirik ke arah Holy Lord Phoenix, dan melihat bahwa pihak lain tidak berniat menghentikannya, dia melanjutkan, Gunung Phoenix Ilahi bukanlah alam Kunlun, tetapi keturunan darah Phoenix yang mengikuti klan Ilahi Phoenix dan mengikuti leluhur Ilahi Naga Biru. Saat itu, Dewa Perang dan Gunung Phoenix melakukan pengorbanan besar untuk Kunlun. Karena leluhur Dewa Naga Azure, semua orang bersedia bertarung berdampingan untuk membela Kunlin. Tetapi penguasa Gunung Shen Huang membuat kesalahan besar setelah Perang Dewa dan dilarang. Sebelum jalan menuju surga terputus, orang-orang dari dunia lain pergi. Gunung Shen Huang selalu tinggal di Kunlun, dan sekarang garis keturunannya juga secara bertahap layu jauh. Mereka telah menunggu tuannya kembali, dan telah memikirkan cara untuk menyerang alam dewa dan menyelamatkan tuannya dari luar Kunlun. Selain itu, mereka juga dapat membawa silsilah Gunung Shen Huang kembali ke tanah air mereka. Telah mengembara selama 100.000 tahun. Untuk tujuan ini, kami telah bekerja keras naik turun Gunung Shen Huang selama 100.000 tahun. Setiap kali mereka yang pergi ke alam Tian Huang adalah kerabat dari guru suci kontemporer. Hal yang sama juga terjadi kali ini, dan itu juga terjadi. Kesempatan terakhir mereka. Lin Yun langsung tercengang, tidak mengharapkan alasan seperti itu sama sekali. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, saya telah memberi tahu Zixi tentang masalah ini. Dia tidak ingin Anda terlibat, dan dia melarang saya berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Lin Yun tertegun sejenak, namun tidak terlalu terkejut, dengan karakter Ji Zixi, dia memang bisa melakukan ini. Dia mengundangmu untuk datang ke Gunung Shen Huang sebagai tamu. Dia hanya ingin menghiburmu dengan baik di Gunung Shen Huang sebelum pergi. Ketika Holy Lord Shen Huang mengatakan ini, ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, tetapi sebagai seorang ayah, saya egois. Saya telah berubah pikiran sejak Anda datang ke Gunung Shen Huang. Aku hanya ingin kamu menemani Ji Zixi, sehingga bagaimanapun juga, peluangnya untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Jadi aku telah memikirkan tentang apa yang kamu butuhkan dan apa yang aku perlukan untuk membuatmu terkesan. Orang suci ini memang mendorong seseorang dengan keras, tetapi selama kamu menurutinya, nyawa orang suci ini akan menjadi milikmu. Holy Lord Phoenix Ilahi berbicara dengan tulus dan menatap Lin Yun. Tidak ada tatapan mendominasi dari Holy Lord di matanya, hanya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Lin Yun berkata dengan cepat, Tuan Suci, Anda tidak harus seperti ini. Lin datang ke sini untuk meminta sesuatu, dan saya tidak dapat menyembunyikannya. Dalam perjalanan ke sini, saya telah memikirkan tentang apa yang dibutuhkan Gunung Shen Huang begitu agar aku bisa membuatmu terkesan. Guru Suci Shen Huang terkejut sesaat, tetapi Guru Suci Tianqi tersenyum dan berkata, ini dapat dianggap sebagai perjalanan dua arah, maka segala sesuatunya akan relatif mudah untuk ditangani. Holy Lord Phoenix Ilahi dan Lin Yun saling berpandangan. Setelah mereka mulai berbicara, mereka masing-masing mengerti banyak. Yang satu rela mempertaruhkan nyawanya demi tuannya, dan yang lain rela mempertaruhkan nyawanya demi putrinya. Keduanya adalah orang yang memiliki semangat yang sama, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Tuan Lin setuju.
Tanya Holy Lord Phoenix Ilahi. Lin Yun tersenyum dan berkata, apakah saya punya alasan untuk menolak? Memilikinya? Tentu saja tidak. Singkatnya, 10.000 langkah mundur, bahkan jika Lin Yun meninggal di alam Tianhuang, selama Holy Lord Phoenix Ilahi bisa menepati janjinya. Saat Sang Master sedang melewati masa kesengsaraan, Holy Phoenix Lord akan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada jika dia tetap tinggal. Lin Yunchu bertanggung jawab atas jalan besar reinkarnasi, tetapi jalan itu belum berkembang hingga dia bisa bersaing dengan Holy Lord of the Phoenix Ilahi. Baiklah, kalau begitu aku bersumpah demi surga, kata Holy Lord Phoenix Ilahi. Lin Yun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, jika Dewa Suci bisa mempercayai saya, maka saya juga bisa mempercayai Dewa Suci. Semua orang bisa bekerja keras. Dalam beberapa hari terakhir, dia bertarung melawan lawan setiap malam, Lin Yun sudah tahu orang seperti apa lawannya. Zizi belum mengetahui hal ini. Dia masih melatih tubuh dewanya, dan upacaranya tidak akan selesai sampai 3 hari, kata Holy Lord Phoenix Ilahi. Biarkan aku bicara dengannya. Lin Yundao. Guru Suci Shen Huang tergerak hatinya dan berkata, masalah ini benar-benar merugikan Anda. Lin Yun tersenyum dan berkata, belum lagi keluhan, alam Tianhuang mungkin bukan kesempatan bagi saya. Jika saya berada di Kunlun, akan sulit bagi kekuatan saya untuk mengalami perubahan yang mengejutkan dalam waktu singkat, tetapi di alam Tianhuang, segala sesuatu mungkin terjadi. Risiko dan peluang hidup berdampingan, belum lagi Guru Suci juga memberiku pola Dewa Api Karma. Lin tahu betapa murah hatinya itu. Guru Suci Tianqi dan Guru Suci Shen Huang masing-masing saling memandang dengan senyum bahagia di wajah mereka. Lin Yun tidak terlalu tua, tapi tata letaknya tidak biasa. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pro dan kontra suatu hal, dan dia tidak bersikap berlebihan, dapat dikatakan sangat nyaman untuk berbicara dengannya. Dikatakan bahwa keindahan yang terkubur memiliki gaya yang tak terbatas, dan saya dapat menghargainya hari ini, kata Holy Lord Phoenix Ilahi dengan penuh emosi. Lin Yun tersenyum dan berkata, Tuan Suci, sama-sama. Baiklah, 3 hari kemudian, ketika tubuh Dewa Zixi telah selesai dibangun, saya juga akan mengundang pemimpin pemakaman untuk datang dan menyaksikan upacaranya, kata Holy Lord Phoenix Ilahi. Sangat bahagia. Ada orang-orang yang bahagia di kedua sisi, dan perjalanan ke alam Tianhuang telah diputuskan. Lin Yun tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tinggal untuk mendiskusikan beberapa misteri jalan besar reinkarnasi dengan Holy Lord Phoenix Ilahi. The Avenue of Time, bisakah aku kembali ke masa lalu? Lin Yun menanyakan pertanyaan yang membuatnya semakin penasaran. Tidak bisa. Holy Lord Phoenix Ilahi dengan santai memadatkan tanda waktu dan mendarat di pot bunga. Bunga-bunga aneh di dalam pot segera tumbuh seperti orang gila. Kemudian bunganya layu, bunganya mekar dan layu, dan siklus ini berulang berkali-kali. Setelah mengetahui tanda waktunya hilang, ia kembali normal. Menarik. Mata Lin Yun berbinar. Holy Lord Phoenix Ilahi menjelaskan, jalan waktu bisa mempercepat aliran waktu, dan juga bisa memperlambat aliran waktu, tapi itu tidak bisa membuatmu kembali ke masa lalu. Sebenarnya, cara reinkarnasimu tidak bisa membuatmu kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu, tetapi mengendalikan ruang dan waktu. Oh, apa maksudmu? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, apa yang disebut telapak ruang dan waktu reinkarnasi berarti ia dapat mengontrol ruang dan waktu pada saat yang sama. Hal ini terjadi pada pedang Anda yang bereinkarnasi secara instan. Perpaduan ruang dan waktulah yang menyebabkan semacam perubahan. Intinya, kita harus kembali, bukan kembali ke masa lalu. Mata Lin Yun sedikit menyipit dan dia berkata, kalau begitu, jika seseorang menguasai ruang dan waktu pada saat yang sama, efek serupa dapat dicapai. Itu seharusnya mungkin. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum, dan dia mencoba menjelaskan kepada Lin Yun, jika Anda membagi 1 jam menjadi 8/4, dan menjadi 8/4, satuan waktu di bawah 1/4 adalah kata, setelah kata adalah detik, dan setelah detik adalah titik. Yang disebut titik adalah momen. Di mata Anda, ruang itu tetap, tetapi setiap momen berlalu, akan terbentuk ruang. Misalnya, 8 momen akan membentuk 8 ruang. Orang biasa tidak dapat mendeteksi perubahan tersebut, tetapi mereka yang menguasai jalan besar reinkarnasi dapat mendeteksinya, mematahkan belenggu ruang dan waktu, dan kembali ke ruang tersebut beberapa saat yang lalu. Semakin kuat jalur reinkarnasi Anda, semakin banyak ruang yang Anda miliki untuk bergerak maju. Ketika Anda selesai berjalan, 1 reinkarnasi akan berakhir. Mau atau tidak, Anda akan kembali ketika reinkarnasi berakhir.
Ketika wilayah Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat mendeteksi perubahan yang lebih halus dalam ruang dan waktu. Sekarang, satu momen adalah satu ruang, dan di masa depan, satu detik akan menjadi satu ruang, dan seperempat jam akan menjadi satu ruang. Tentu saja, semakin lama Anda berjalan, semakin sulit untuk memecahkan dinding kristal ruang waktu, dan semakin besar risiko rusaknya reinkarnasi. Jika satu orang mengontrol ruang dan waktu pada saat yang sama, efek serupa dapat dicapai, tetapi ini sedikit berbeda dari reinkarnasi Anda. Lin Yun tiba-tiba menyadarinya dan bergumam, itu dia. Tianqi Shengzun menambahkan dari samping, reinkarnasi sangat kuat tetapi tidak terkalahkan. Selain bahaya yang disebutkan oleh Holy Lord tadi, jika musuh yang Anda hadapi terlalu kuat, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menciptakan ruang reinkarnasi. Lin Yun sedikit mengernyit dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Tianqi Shengzun menjelaskan, analogi yang sangat sederhana, jika Anda menghadapi kaisar alam yang kuat, dinding kristal ruang waktu di sekelilingnya akan menjadi sangat keras. Dia tidak perlu melakukan apapun, dia sendiri dapat memengaruhi ruang dan waktu. Prinsip yang sama juga berlaku pada cara waktu dan cara ruang. Jauh lebih sulit untuk mengobrak-abrik ruang di sekitar orang kuat di alam kekaisaran daripada ruang di sekitar orang kuat di alam suci. Ini hanyalah siklus ruang dan waktu. Ada beberapa catatan di buku kuno. Adapun beberapa rahasia di internet, kami tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkannya, Lin Yun memperoleh banyak hal. Kembali ke kediaman Liu Yun, Lin Yun mulai berdiskusi dengan Xiao Bingfeng tentang alam Tian Huang. Mengenai masalah alam Tian Huang, terlalu terburu-buru untuk menyetujuinya. Di bawah pohon Sicamore Suci, Xiao Bingfeng berkata dengan wajah serius. Kamu tidak setuju. Kaisar ini selalu tidak setuju dengan keputusanmu. Lin Yun memandang Xiao Bingfeng, yang tampak tenang dan melihat ke arahnya. Lagi pula, ini mungkin bukan peluang. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, karena jalan surgawi terputus di alam Kunlun, mempraktikkan aturan jalan suci lebih merepotkan, tetapi berbeda di alam Tian Huang. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kamu dapat mengejar Yao Guang untuk mengatasi kesengsaraan setelah kamu kembali dari alam Tian Huang. Lin Yun mengangguk dan berkata, saya juga khawatir tentang ini, tetapi setelah menimbangnya, bahkan jika saya tetap tinggal, itu mungkin tidak seefektif Phoenix Ilahi Lord. Tentu saja, saya masih harus kembali secepat mungkin. Sebenarnya, Xiao Bingfeng tiba-tiba berkata, bagi banyak orang, jalan langit rusak di Kunlun seperti sangkar. Orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk. Sekalipun mereka punya kesempatan untuk keluar, tidak banyak orang yang mau. Untuk kembali. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya tidak bisa melakukannya, setidaknya tidak sekarang. Saya pasti akan melakukannya bahkan jika Holy Lord Tianqi tidak meminta pembangunan kembali jalan surgawi. Xiao Bingfeng berkata, jika Anda pergi ke alam Tian Huang, Anda mungkin dapat mengetahui sesuatu tentang leluhur naga Azure ilahi. Pedang patah di tubuh Anda, serta asal-usul Anda dari Kunlun kuno, semua misteri saling terkait. Untuk ini terkait dengan dewa leluhur ilahi. Lin Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku merasa hubunganku dengan leluhur naga Azure ilahi ini mungkin lebih dalam dari yang kubayangkan. Cao Tu Xiao, Ri Zichen, Raja Naga Azure Xiao Chen. Mungkin, aku benar-benar mengenalnya. Bab 2292 Aku tidak akan memberitahumu. 3 hari kemudian, di puncak Gunung Shen Huang. Hari ini adalah waktu kritis bagi Ji Zixi untuk melunakkan tubuh dewanya. Hampir semua orang kuat dari alam suci Gunung Shen Huang muncul di dojo puncak gunung. Dojo di puncak gunung tidaklah indah atau bahkan sedikit kumuh, tetapi sangat sederhana dan megah, dengan makna kuno yang luas. Di ujung dojo, dekat tebing, terdapat altar burung phoenix, dengan api suci keemasan menyala di dalam altar. Ada sosok kabur di kembang api, itu adalah Ji Zixi yang sudah lama tidak terlihat. Tidak jauh dari altar, Holy Lord Shen Huang, Great Sage Changkong, Holy Lord Xinghe, dan Holy Lord Qinghe semuanya terlihat sangat gugup. Walaupun upacara ini dibantu oleh pecahan api dewa, namun pada dasarnya dapat dipastikan tidak akan terjadi kecelakaan. Namun hingga saat-saat terakhir, masyarakat belum berani tenang. Ya Tuhan, tidak perlu khawatir, Zixi akan berhasil maju ke tubuh dewa. Petapa Agung Xinghe berkata dengan lembut. Lord Changkong tersenyum dan berkata, Zixi sangat berbakat, dan garis keturunan Phoenix-nya juga langka dalam ribuan tahun. Pasti tidak akan ada kecelakaan dalam transformasi ini. Itu tergantung apakah sayap Phoenix ilahi dapat dilahirkan. Saya harap begitu. Holy Lord Phoenix ilahi terlihat sedikit lebih santai,
tapi tangan kanannya masih terkepal erat, jelas belum sepenuhnya rileks. Wow! Tepat pada saat ini, ledakan suara terdengar, dan Sage Agung Cangkong menoleh ke belakang dan berkata, Master Pedang Pemakaman Bunga ada di sini. Oh! Mata Holy Lord Phoenix Ilahi berbinar dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Di tepi dojo, seorang pendekar pedang berpakaian hijau, kaya dan tampan, dengan kotak pedang di punggungnya, perlahan muncul di hadapan semua orang. Lin Yun, kita akhirnya sampai di sini. Holy Lord Phoenix Ilahi sangat gembira dan memimpin untuk menyambutnya. Lin Yun mengangguk, matanya tertuju pada Ji Zixi di tengah altar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Salam untuk Kaisar Tutian. Salam untuk Kaisar Tutian. Tapi sebelum Lin Yun sempat bereaksi, Holy Lord Phoenix Ilahi memimpin dengan berlutut untuk memberi penghormatan. Cangkong, Xinghe dan yang lainnya juga berlutut untuk memberi penghormatan. Segera suara pemujaan mulai terdengar sangat deras, dan banyak lelaki tua berbunga putih dengan gemetar turun dari langit. Dalam sekejap mata, semua orang suci yang berkuasa di panggung pencerahan berlutut di tanah. Lin Yun langsung tertegun dan terbangun setelah beberapa saat. Lin Yun tidak mengharapkan adegan ini sama sekali, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apakah identitas kaisar telah ditemukan? Ledakan. Tepat ketika Lin Yun terkejut dan ragu, cahaya terang muncul dari kotak pedang Ziyuan, dan es Phoenix kecil melompat darinya. Dia mengenakan topeng bulan perak, ditutupi dengan cahaya bulan di sekujur tubuhnya, dan selendang rambut panjangnya tumbuh liar, hampir menjuntai sampai ke tumitnya. Pemaksaan klan Dewa Phoenix berkembang di Bing Feng kecil. Dia bermandikan cahaya ilahi dari atas ke bawah, tampak mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Lin Yun mengingat beberapa kata-kata Xiao Bingfeng dalam beberapa hari terakhir, seperti memastikan bahwa Dewa Api Merah tidak akan menyakitinya, dan membawanya ke Menara Phoenix. Saya khawatir saya sudah menebak bahwa Holy Lord of the Phoenix Ilahi telah menentukan identitasnya. Terutama saat jalan besar reinkarnasi muncul, Holy Lord Phoenix Ilahi yakin 100% bahwa Lin Yun dan Master Pedang Ziyuan memiliki semacam hubungan warisan. Dalam hal ini, Kaisar Tutian yang muncul di Gunung Sen Huang hari itu bukanlah seorang senior, melainkan Kaisar Tutian sendiri. 100.000 tahun yang lalu, orang-orang dari garis keturunan mereka mengikuti Kaisar ke Kunlun dan telah bertahan di sana selama 100.000 tahun hingga kini. Itu benar-benar Kaisar pembantaian hebat. Salam kepada Tuan Phoenix. Salam kepada Tuan Phoenix. Meskipun topengnya mengaburkan penampilan Xiao Bingfeng, aura di tubuhnya dan darah mendidih di tubuh Phoenix Ilahi Lord dan yang lainnya telah mengungkapkan identitas Xiao Bingfeng. Tuan Phoenix, kami akhirnya menunggumu. Untuk sementara waktu, banyak orang di atas dan di bawah Gunung Sen Huang menangis dan tidak bisa menahan rasa sakit. Ketika Lin Yun melihat ini, dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan kemudian mundur ke belakang Xiao Bingfeng tanpa meninggalkan jejak. Lebih baik Xiao Bingfeng menangani masalah ini di sini. Di balik topeng, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Xiao Bingfeng. Setelah beberapa lama, dia bergumam, bangun, semuanya. Setelah Guru Suci Phoenix Suci dan yang lainnya berdiri, mereka semua berjalan ke arah Xiao Bingfeng, tetapi Lin Yun tampak berlebihan. Yang mulia, selama 100.000 tahun, semua orang di Gunung Phoenix Ilahi telah menunggu kepulangan Anda. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan emosional. Xiao Bingfeng, mengenakan topeng bulan perak, melihat sekeliling dojo, memandangi sekelompok orang yang penuh hormat dan bersemangat, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Aku malu padamu. Xiao Bingfeng membutuhkan waktu lama sebelum berbicara perlahan. Yang mulia, mohon jangan katakan itu, saya tidak akan pernah menyesalinya, kata Holy Lord Phoenix Ilahi dengan cepat. Yang mulia, sekelompok orang sangat bersemangat dan melangkah maju satu demi satu, ingin mengagumi keanggunan Xiao Bingfeng. Aku akan melihat ritualnya dulu. Xiao Bingfeng tidak banyak bicara dan berjalan langsung menuju altar. Sekelompok orang segera mengikuti dan memperkenalkan bakat garis keturunan Ji Zixi kepada Xiao Bingfeng. Sebaliknya, Lin Yun berdiri sendiri dan menjadi orang yang terlupakan. Menarik. Lin Yun tersenyum dan menyentuh hidungnya. Kubur playboy itu. Holy Lord Tianqi muncul di sampingnya, mendatangi Lin Yun sambil tersenyum, dan berkata, anak muda, kamu tidak mengharapkan adegan ini. Lin Yun berkata dengan jujur, ini sedikit mengejutkan, tapi tidak terlalu mengejutkan. Ada banyak tanda sebelumnya. Tianqi Shengzun menjelaskan, mereka semua adalah keturunan darah Lord Bingfeng. Garis keturunan Phoenix mereka diberikan oleh Lord Bingfeng dan diturunkan dari generasi ke generasi. Lin Yun cukup penasaran dan bertanya, apakah garis keturunan Phoenix masih memiliki asal-usul seperti itu?
Tianqi Shengzun tersenyum dan berkata, ini adalah metode binatang berdarah murni. Burung phoenix adalah binatang yang sangat sombong. Bahkan jika Anda melihat seluruh alam semesta, ini sangat jarang. Saat itu, rahmat leluhur ilahi Qinglong tidak terbatas, menarik ratusan dunia untuk datang ke pengadilan. Era yang begitu mulia dan makmur, bahkan di seluruh alam semesta, hanya dapat ditemukan di Kunlun. Lin Yun berpikir dan segera berkata, jika jalan menuju surga dibuka kembali, akankah zaman sejahtera seperti itu muncul lagi? Akan melakukan. Holy Lord Tianqi berkata dengan sangat yakin, itu pasti akan terjadi, tapi risikonya juga besar. Kelompok tikus yang terkubur di bawah gunung harus dibasmi. Lin Yun mengangguk dan tidak banyak bicara. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan meledak dari atas altar, saat berikutnya, cahaya keemasan melesat ke langit, dan suara nyaring burung phoenix bergema di antara langit dan bumi. Nyanyian pujiannya nyaring dan jelas, dan burung phoenix bernyanyi selama 9 hari. Ji Zixi lahir di dalam api, ketika dia membuka matanya, ada api suci yang terang menyala di matanya, dan kekuatan suci meraung ke sekujur tubuhnya. Dia sudah sangat anggun dan memiliki wajah yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang dewi dengan aura yang tak tertandingi, dan wajahnya yang halus tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Selesai. Ada sorakan di dojo, dan semua orang sangat senang. Kedua, penguasa suci Tianqi tersenyum dan berkata, belum ada tubuh Dewa Phoenix yang lahir di Gunung Shenhuang selama ribuan tahun. Kali ini adalah berkah yang besar. Memanggil. Pada saat ini, Xiao Bingfeng menjentikkan jarinya, dan setetes darah emas terbang di udara dan mengalir ke alis Ji Zixi. Ji Zixi yang sudah kuat dan bengis sekali lagi menyalakan api emas di tubuhnya, dia sedikit terkejut dan segera menutup matanya, melipat tangan di depannya dan menundukkan kepalanya. Saat dia membuka matanya lagi, dia merentangkan tangannya dengan kasar. Ledakan. Sepasang sayap ungu yang terbakar api muncul di belakang Ji Zixi, itu adalah sepasang sayap burung phoenix. Wow! Cahaya yang menyala-nyala mekar dari sayap dewa, dan Lin Yun serta Holy Lord Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata dan menutupi dahi mereka dengan tangan. Apa itu? Lin Yun berkata dengan sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh Ji Zixi, dan tekanannya bahkan mendekati alam Holy Lord. Ini luar biasa. Itu adalah sayap ilahi Phoenix. Mereka yang dapat melahirkan sayap ilahi disebut Dewi Phoenix di zaman kuno. Mereka adalah kesayangan surga. Bahkan dewa pun akan mencintai mereka. Melihat seluruh alam semesta, jumlahnya sangat sedikit. Dewi. Tianqi Shengzun berkata dengan penuh emosi. Panggilan. Ji Zixi menarik sayap Phoenix ilahi dan mendarat di depan Xiao Bingfeng, Phoenix ilahi Holy Master, dan lainnya. Setelah diingatkan oleh Holy Lord Phoenix ilahi, dia segera berlutut untuk memberi penghormatan kepada Xiao Bingfeng, tampak bersemangat dan gugup. Tiba-tiba, dia melihat Lin Yun di kejauhan. Mata mereka bertemu. Lin Yun mengangguk dan tersenyum padanya. Saat ini, Ji Zixi langsung melupakan perkataan semua orang di sekitarnya dan selalu menatap Lin Yun dengan linglung. Holy Lord Phoenix ilahi tampak cemberut dan hendak memberikan instruksi. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, biarkan dia pergi. Terima kasih, Tuan Phoenix. Wajah Ji Zixi tampak bahagia, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia langsung menyelinap pergi. Banyak lelaki tua di Gunung Shenhuang yang tampak tidak bahagia, bagaimana mereka bisa begitu tidak sopan di depan yang mulia. Banyak orang memandang Holy Lord Phoenix ilahi dengan rasa tidak puas di mata mereka, membuat Holy Lord Phoenix ilahi sedikit malu. Tidak apa-apa. Ada hal penting yang harus kita bicarakan nanti, dan ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Bingfeng tersenyum, berbalik dan mengedipkan mata pada Lin Yun, lalu pergi bersama Holy Lord Phoenix ilahi dan yang lainnya. Lin Yun tersenyum penuh arti, sifat gadis ini tidak berubah. Pertarungan besar tadi mengejutkannya. Saudara Lin, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Ji Zixi berkata sambil tersenyum, suaranya jernih dan mengharukan, seperti angin yang bertiup melalui lonceng angin. Aku akan pergi sekarang, kalian anak muda. Tianqi Shengzun tersenyum dan turun dengan bijak. Hei, kakak Lin, ayo pergi. Di sini tidak menyenangkan. Zixi akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Ji Zixi tidak terlalu peduli, dengan senyuman di wajahnya, dia meraih tangan Lin Yun dan berjalan menuruni gunung. Lin Yun tersenyum tak berdaya dan pergi bersamanya. Setengah jam kemudian, keduanya sampai di suatu tempat di mana bunga-bunga bermekaran sempurna. Setelah melintasi lembah bunga, pemandangan tiba-tiba terbuka, dan sebuah danau luas seperti cermin muncul di depan mereka.
Bidang pandang Lin Yun tiba-tiba melebar, aroma pegunungan dan sungai yang menerpa wajahnya bercampur dengan wangi bunga, nafas lembut membuatnya merasa segar. Tempat yang bagus. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hehe, tempat ini bagus. Ini danau cermin. Legenda mengatakan sepasang King Luan yang meninggal karena cinta dikuburkan di bawah danau. Biasanya aku suka tempat ini, kata Ji Zixi sambil tersenyum. Lin Yun terkejut sesaat, dan kemudian teringat pada istana surgawi Langya. Kakak Lin, apa yang kamu pikirkan? Ji Zixi bertanya dengan sekejap mata, matanya yang indah bersinar terang. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tempat ini mengingatkan saya pada pohon Sansheng di istana Langya. Ada juga sebuah danau di sana. Festival Langya. Aku tahu. Ji Zixi tersenyum dan berkata, ini adalah pertarungan cinta saudara Lin. Nyanyian burung Phoenix berdoa untuk burung Phoenix membuat pohon Sansheng mekar dan berbuah. Seluruh danau ditutupi dengan kelopak pohon Sansheng. Satu bunga hanya mekar untuk satu bunga. Pohon, dan satu bulan hanya mekar untuk satu orang. Ayo. Setelah pertempuran inilah saudara Lin menghubungi saya di Gunung Senhuang. Anda tahu, saya penasaran saat itu. Ini adalah lagu-lagu Phoenix kuno. Bagaimana orang luar bisa membawakannya dengan begitu baik? Ji Zixi menahannya terlalu lama dan berbicara tanpa henti setelah melihat Lin Yun. Dia polos dan terlihat sangat manis. Benar. Ji Zixi tiba-tiba mendengar sesuatu, menyipitkan matanya dan tersenyum, apakah wanita di danau hari itu adalah istri yang disebutkan saudara Lin di Gurun Tiansu? Dia sangat cantik. Lin Yun tersenyum ketika mendengar ini tetapi tidak menjawab. Saudara Lin, bukankah nyaman bagiku untuk memberitahumu? Ji Zixi menjadi penasaran. Tidak ada ketidaknyamanan. Lin Yun tersenyum. Lin Yun dan Su Xiao sudah menyetujui masalah Yue Weiwei ketika mereka menikah, Su Xiao tidak keberatan, dan Lin Yun sudah tenang tentang hal itu. Jika sebuah cinta ditakdirkan untuk tak terpisahkan, maka terimalah dengan tenang dan hadapi hatimu yang sebenarnya. Weiwei dan aku belum menikah, tapi mungkin hanya masalah waktu saja. Lin Yun memandangi Mirror Lake yang tak berujung dan berkata dengan tenang. Ji Zixi cukup terkejut, tapi segera wajahnya menunjukkan ekspresi lucu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya yang indah, tapi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apa yang salah denganmu? Lin Yun tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat ekspresi anehnya. Hehe, aku tidak akan memberitahumu. Ji Zixi berkata sambil tersenyum, lalu berlari langsung menuju danau. Saudara Lin, ayo kita pergi dan melihat ke bawah danau. Ada beberapa pemandangan indah di dalamnya, indah sekali. Bab 2293 Phoenix dan anak laki-laki. Lin Yun tersenyum dan mengikuti jejak Ji Zixi, dan bersama-sama mereka sampai ke dasar danau Jinghu. Sangat aneh di sini. Meski kedalaman airnya mendekati 1000 meter, namun dasar airnya tetap terang dan transparan, cahayanya menembus permukaan danau dan berubah menjadi pancaran pilar cahaya berbintik-bintik. Setelah beberapa pilar cahaya dipecah, mereka menyebar seperti sinar cahaya, dan berbagai gerombolan ikan langka datang dan pergi. Karena tidak terganggu dan tidak memiliki predator alami, ikan di Mirror Lake ternyata berukuran besar. Ji Zixi jelas bukan pertama kalinya datang ke sini, dia mengajak Lin Yun Xiao berenang di dasar danau dan bahkan menunggangi ikan untuk bertanding. Ketika mereka lelah bermain, Ji Zixi membawa Lin Yun ke perairan yang sangat gelap. Wow! Ji Zixi mengulurkan tangannya, dan perisai cahaya mengisolasi sepotong air, menjebak mereka berdua di dalamnya dan membiarkan mereka berjalan bebas seperti di darat. Di tengah area ini, sepasang kerangka King Luan tergeletak dengan tenang, tulang-tulangnya terjalin dan menyatu menjadi satu, seolah tak terpisahkan dari hidup hingga mati. Disinilah King Luan mati demi cintanya. Ji Zixi berkata dengan sedih dan emosional. Lin Yun mengangguk dan berkata, Anda mungkin memiliki tujuan lain untuk membawa saya ke sini. Ji Zixi menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, Saudara Lin sangat pintar. Saya ingin meminta Saudara Lin memainkan Phoenix Ode untuk mereka. King Luan juga memiliki darah Phoenix, jadi mereka akan sangat bahagia. Lin Yun tersenyum dan berkata, apa sulitnya ini? Ji Zixi berkedip dan berkata, hehe, oke. Lalu saya juga akan menggunakan lagu Phoenix Saudara Lin untuk menstabilkan tingkat kultivasi saya saat ini. Lin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan Feng Lei Qin dari tas penyimpanannya. Setelah beberapa saat, suara surgawi Qin terdengar dari dasar air. Suara pianonya pelan dan merdu, dan tak lama kemudian tubuh Lin Yun mekar dengan cahaya kuning pucat, seperti bulan terang yang jatuh ke bawah air. Lagu Hati Phoenix merupakan lagu kuno klan Dewa Phoenix yang dapat membersihkan hati dan membantu latihan spiritual,
terutama bagi yang memiliki garis keturunan Phoenix, efeknya akan berlipat ganda. Mata Lin Yun tertuju pada Ji Zixi. Ji Zixi sedang duduk bersila, tubuhnya cerah dan suci, tapi dia tidak terlihat terlalu agung. Lin Yun sebenarnya tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasinya setidaknya di atas Raja Suci tingkat kelima. Jika dia membuka sayap ilahi Phoenix, tekanannya akan terus meningkat. Inilah keuntungan yang dibawa oleh garis keturunan. Jika Anda pergi ke alam Tianhuang, Anda mungkin bertemu banyak orang dengan garis keturunan yang kuat dan beberapa situasi yang tidak terduga. Hah! Lin Yun berseru, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kerangka King Luan itu sekarat sedikit demi sedikit di bawah suara piano. Kerangka yang mati muncul seperti kunang-kunang, tampak indah dan bergerak. Saat lagu Hati Phoenix dimainkan, tulang-tulangnya hilang sama sekali, hanya menyisakan sedikit cahaya yang berterbangan di langit. Tepat ketika Lin Yun terkesima, dua jiwa suci King Luan muncul dari abu tulang, mereka berkicau dengan gembira, dan kemudian mendatangi Lin Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Lin Yun tersenyum, dan itu benar-benar memiliki efek menenangkan jiwa. Pemandangan yang bagus. Ji Zixi membuka matanya dan melihat pemandangan itu dengan keterkejutan di matanya. Setelah dua jiwa suci King Luan berenang membentuk lingkaran, mereka terbang menuju Ji Zixi. Mungkin karena Ji Zixi sering datang ke sini, mereka sepertinya sudah lama mengenal Ji Zixi, dan sudah lama terbang mengelilingi Ji Zixi, tidak mau pergi. Hehe. Ji Zixi sangat senang, dengan senyuman di wajahnya. Berdengung. Akhirnya, dua jiwa suci King Luan lolos ke dalam gelang Ji Zixi, dan kecemerlangan gelang itu bertahan lama sebelum menetap. Saudara Lin. Ji Zixi berlari dengan gembira, mengangkat lengan putihnya, memperlihatkan gelangnya dan berkata sambil tersenyum, lihat, lihat, lihat cepat. Saya melihatnya. Lin Yun tersenyum dan juga takjub. Legenda itu benar. Dulu aku bilang pada ayahku bahwa mereka mati karena cinta. Ayahku bilang mereka mati begitu saja. Sekarang mereka tidak bisa berbohong padaku, kata Ji Zixi bersemangat. Dia sepertinya tidak menyadari apa arti kedua jiwa suci King Luan. Gelang itu sendiri adalah artefak suci Xingyao yang sangat langka, sekarang setelah dua jiwa suci disuntikkan ke dalamnya, gelang itu memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi artefak suci tertinggi. Dan ini adalah instrumen suci tertinggi miliknya, unik. Gadis ini tidak terlalu beruntung. Hehe, mereka bisa mengikutiku setiap hari mulai sekarang. Saat mereka berbicara denganku lagi, mereka mengucapkan terima kasih, Kakak Lin. Ji Zixi berkedip dan menatap Lin Yun dengan penuh semangat dengan matanya yang indah. Keduanya meninggalkan dasar air dan muncul ke permukaan danau Jinghu. Ji Zixi dengan lembut mengguncang gelang itu, dan bel di gelang itu berbunyi. Setelah beberapa saat, seekor binatang suci mengendarai kereta berharga dan jatuh dari langit, itu adalah kereta bais milik Ji Zixi. Saudara Lin, biarkan aku mengantarmu jalan-jalan. Ji Zixi menaiki kereta dan mengulurkan tangannya untuk mengundang. Setelah Lin Yundeng masuk, dia tidak buru-buru masuk ke dalam mobil, dia hanya menatap Ji Zixi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk waktu yang lama, Ji Zixi merasa malu dilihat olehnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Lin Yun akhirnya berkata, Zixi, kamu harus memberitahuku sesuatu. Ah! Senyuman di wajah Ji Zixi tiba-tiba memudar, dan dia langsung berkata, Saudara Lin, apakah kamu tahu segalanya? Lin Yun mengangguk, Tuan Suci telah memberitahuku tentang urusan alam Tianhuang. Ini. Aku sudah meminta ayah untuk tidak mengatakan apa-apa. Ji Zixi tiba-tiba menjadi marah. Lin Yun tersenyum dan berkata, sebagai seorang ayah, dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Saya sepenuhnya mengerti. Aku sudah setuju. Kalau formasinya sudah siap, jangan khawatir, ayahmu tidak memaksaku, dan aku akan pergi dengan sukarela. Dia memberitahu Ji Zixi tentang sebab dan akibat. Bahaya dan peluang hidup berdampingan di alam liar, tak perlu dikatakan lagi bahayanya, jika tidak hati-hati maka akan terjerumus ke dalamnya. Di alam semesta yang begitu luas, saya tidak tahu berapa banyak orang jenius dan monster yang akan berpartisipasi di dalamnya, dan kekejaman serta pertumpahan darah di dalamnya jauh melampaui dibandingkan dengan rekan-rekan Kunlun. Bahkan jika dia tidak jatuh, selama dia tidak mendapatkan persetujuan dari leluhur ilahi Tianhuang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Kunlun. Tapi peluangnya juga besar. Jika ada sedikit peluang, Lin Yun dapat menunggangi angin dan menyelesaikan kelemahan dari sejumlah kecil aturan jalan suci. Ketika dia kembali, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika saatnya tiba, ketika bertemu dengan monster tua yang berusia ratusan tahun, Anda akan merasa rileks dan tenteram, tidak pasif seperti sekarang. Itu saja.
Kata Ji Zixi sedikit kecewa. Lin Yun tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Sebagai teman baikmu, aku juga berharap kamu bisa selamat. Aku tidak ingin kamu mati di negeri asing. Ji Zixi berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku tidak selemah yang ayahku kira. Jika ada orang lain yang ikut denganku, aku tidak akan terlalu bahagia. Tapi jika kakak Lin bersedia, Zixi akan sangat bahagia. Awalnya aku berencana untuk. Lin Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu akan mengajakku bermain denganmu selama beberapa hari dan memperlakukannya seperti perpisahan? Ini akan terlalu kejam. Setelah bermain di Gunung Senhuang bersama Ji Zixi hingga malam hari, Lin Yun kembali ke Liu Yunju dan bertemu Xiao Bingfeng yang telah kembali dari Aula Sekte. Keduanya saling memandang, dan Lin Yun melihat bahwa dia terlihat tidak beres dan bertanya, ada apa dengan Kaisar? Xiao Bingfeng berkata, kamu tidak menyalahkanku. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Lin Yun bingung. Xiao Bingfeng berkata, sebenarnya, ketika kamu menggunakan keinginan reinkarnasi, Holy Lord Phoenix Ilahi sudah menebak identitasku, dan aku juga mengetahuinya pada saat itu. Lin Yun berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Selain itu, sebelum kamu datang ke sini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengendalikan Gunung Phoenix Ilahi sesuka hati? Hari ini siang hari, kamu sangat mengesankan. Ketika Xiao Bingfeng melihat ini, dia tersenyum dan berkata, apa ini? Tidak ada apa-apanya dibandingkan saat aku berada di puncak. Mari kita mulai berbisnis. Apa yang Holy Lord Phoenix Ilahi katakan padamu? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memberi tahu Kaisar ini berita tentang simbol ketuhanan tertinggi lainnya. Simbol ilahi dari es surgawi ada di tangan Kaisar es dari kuil es dan salju. Simbol kehidupan ilahi sangat kuat di Pulau Tianxing di Laut Cina Timur. Hanya simbol ilahi reinkarnasi yang hilang. Xiao Bingfeng berkata dengan serius, saya punya rencana. Saya tidak akan menemani Anda ke alam Tianhuang. Saya akan meninggalkan pola dewa api industri pemurnian dan mencari pola dewa lainnya. Bahkan jika kamu tidak bisa kembali, aku akan membantumu menjaga Yao Guang agar selamat dari bencana. Aku akan memperlakukan Yao Guang sebagaimana aku memperlakukanmu. Lin Yun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, mengapa? Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa Kaisar ini berpikiran picik? Bagaimana aku bisa berpikiran picik? Aku hanya merasa kasihan padamu. Dunia Tianhuang sangat berbahaya. Saya merasa jika Anda benar-benar tidak dapat kembali, setidaknya saya harus membiarkan Anda tidak menyesal. Lin Yun menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, saya mengerti, Anda takut jika saya tidak bisa kembali, saya akan berjuang terlalu keras di hutan belantara itu. Xiao Bingfeng mengangguk dan menghela nafas, ya, itu belum tentu buruk jika kamu benar-benar tidak bisa kembali. Tapi jika tuanmu baik padamu, kamu pasti merasa bersalah di hatimu, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu jangan menyesal. Lin Yun sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya pasti akan kembali. Kalau begitu aku menunggumu. Xiao Bingfeng mengangkat kepalanya dan tersenyum, kamu harus tahu bahwa aku, Su Ziao, Ye Guhan, istri majikanmu dari Sekte Tiandao, penguasa ilahi Phoenix, murid gurumu, dan banyak lagi orang lainnya. Semua orang bekerja keras untuk tujuan yang sama, agar Yao Guang dapat selamat dari bencana dengan lancar. Anda tidak harus memikul semua tanggung jawab pada saat yang sama. Semua orang akan menunggu Anda kembali. Kami percaya pada Anda, dan Anda juga bisa percaya pada kita. Lin Yun dengan sungguh-sungguh berkata, saya percaya. Xiao Bingfeng tiba-tiba tertawa dan berkata, ini terlalu serius, seperti perpisahan antara hidup dan mati. Saya mendapatkan suasana ini di dalam buku, tetapi akhir ceritanya tidak lama lagi. Lin Yun tidak bisa menahan tawa, jika memang ada akhir, apa yang Anda harapkan akan menjadi akhir. Bingfeng kecil memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, aku ingin banyak, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, selama itu bukan pemisahan hidup dan mati, tidak apa-apa. Lin Yun memandang Xiao Bingfeng dan dipenuhi dengan emosi. Aku ingat saat pertama kali bertemu Xiao Bingfeng, gadis itu lincah dan ceria, selalu berbicara omong kosong, terkadang sangat manis, terkadang sangat sombong. Aku masih ingat tawa cerianya dari Sekte Pedang Fuyun, situasi menyedihkan yang dia alami oleh Ye Ziling, ketenangannya saat dia mengikat rambutnya menjadi kuncir, dan kesombongannya saat dia berbicara keras tentang bagaimana dia dilarang. Apa yang Anda pikirkan? Xiao Bingfeng berkata dengan patuh. Aku berpikir betapa cepatnya waktu berlalu.
Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Yun berkata dengan penuh emosi, kamu tampaknya telah menjadi dewasa. Aku bukanlah anak muda seperti dulu. Tuan muda pengubur bunga telah menjadi pendekar pedang pengubur bunga. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, tidak ada yang selalu berusia 18 tahun, tetapi beberapa orang akan selalu berusia 18 tahun, tetapi bukankah hati kita terhadap pedang tidak pernah berubah? Di mata saya, Anda selalu menjadi pemuda yang berdiri di puncak jalan surgawi dan tidak pernah menyerah, selalu muda dan selalu bersemangat. Lin Yun tersenyum dan berkata, di mataku, kamu akan selalu menjadi burung phoenix yang menangis, tetapi jika ada yang mengganggumu, pedang di tanganku tidak akan pernah berbelas kasihan. Mendengus. Sudut mulut Xiao Bingfeng sedikit terangkat, terlihat sedikit puas. Bab 2294 1 tahun terlalu lama. Waktu berlalu, 7 hari berlalu dalam sekejap mata, dan perjalanan menuju dunia liar akan segera dimulai. Di luar alam Kunlun, sebagian besar alam semesta terguncang. Orang-orang kuat yang telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berbaris menuju alam surga dan bumi, dan banyak orang jenius juga membuat persiapan. Tapi kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan dunia Kunlun. Setelah jalan menuju surga terputus, hanya sedikit orang di dunia Kunlun yang berpartisipasi dalam acara akbar ini. Karena token naga hijau kecil terus-menerus habis, dan ditambah dengan kelangkaan fragmen api ilahi, tidak ada yang terlalu memperhatikan masalah ini. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada token naga azure kecil dan fragmen api ilahi, dia hanya bisa diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Tapi ada banyak kegembiraan di Gunung Senhuang. Orang-orang kuat dari semua pihak sedang membuat persiapan. Bahkan penguasa suci Senhuang secara pribadi terlibat untuk memastikan formasi ruang waktu dapat diluncurkan dengan lancar. Tinggal di awan yang mengalir, mengambang di pulau. Selama masa ini, Lin Yun telah berlatih keras dalam pengasingan, dan budidayanya telah berkembang lebih jauh, mencapai puncak Raja Suci tingkat keempat. Hanya setengah langkah lagi dari kembalinya Raja Suci tingkat kelima ke kesatuan. Selain itu, dia menghabiskan seluruh energinya pada jalan besar reinkarnasi dan gulungan dao pedang ilahi kunang-kunang. Ada 13 pedang dalam gulungan dao, bagi Lin Yun yang telah menguasai dao reinkarnasi, hampir tidak ada kesulitan dalam mempraktikkannya. Setelah sedikit latihan, Anda dapat mencapai kondisi puncak dan sempurna, dan setelah menghabiskan lebih banyak waktu, Anda dapat mencapai kondisi transformasi. Pada saat ini, Lin Yun mengakhiri retretnya dan keluar dari kotak pedang Ziyuan. Kalian akhirnya mau menyerah. Melihat Lin Yun berjalan keluar di halaman, Xiao Bingfeng tersenyum, dia sudah lama tidak melihat bajingan ini setelah obrolan terakhir. Lin Yun sedang sibuk mundur, dan dia harus menyempurnakan dan menaklukkan pola Dewa Api Karma, jadi tidak mudah untuk tetap berada di alam rahasia Ziyuan. Lama tidak bertemu, Kaisar tampaknya menjadi semakin cantik, Lin Yun menoleh sambil tersenyum, ekspresinya santai. Ini tidak semuanya sanjungan, seiring dengan bertambahnya jumlah tanda ilahi tertinggi, temperamen Xiao Bingfeng menjadi semakin menonjol. Belakangan ini, pola Dewa Api di industri pemurnian menjadi semakin bersinar, dan dia juga tumbuh jauh lebih tinggi. Dia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Bajingan, kamu hanya tahu cara mengucapkan kata-kata manis. Xiao Bingfeng memandang Lin Yun sambil tersenyum. Bajingan ini tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik, dan dia sangat khawatir akhir-akhir ini. Namun setelah mengatakan itu, Xiao Bingfeng menyadari bahwa dia jauh lebih tinggi dan dalam suasana hati yang baik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lin Yun tersenyum, berjalan ke depan, dan berkata dengan tulus. Kaisar tersenyum bahagia, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dan berkata, benarkah? Nyata. Lin Yun tersenyum. Kamu punya sedikit wawasan, tapi kamu tidak bisa membawa kotak pedang layang-layang ungu ini. Kamu harus menyimpannya kali ini. Xiao Bingfeng melambai dan mengambil alih kotak pedang Ziyuan. Lin Yun dipenuhi dengan emosi saat melihat pemandangan ini, dan senyuman di wajahnya menjadi sedikit lebih tebal, dia tahu apa maksud dari tindakan Xiao Bingfeng. Dia mengambil alih kotak pedang Ziyuan, yang berarti dia mengambil alih semua tanggung jawab menjaga Yao Guang melalui bencana. Agar Lin Yun tidak khawatir. Lin Yun selalu merasa bahwa Kaisar terlalu berpikiran sempit di masa lalu, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, setelah bertahun-tahun hidup dan mati, bagaimana Kaisar bisa tidak menaatinya? Bicara saja, tapi jika menyangkut keputusan nyata Lin Yun, Xiao Bingfeng akan tetap bersamanya sampai akhir. Bahkan jika dia mengeluh, itu karena Lin Yun tidak merasa kasihan padanya. Tapi kemudian aku memikirkannya,
dan menyadari bahwa Xiao Bingfeng telah mengajukan banyak permintaan, tetapi dia tidak menurutinya. Melihat ini, Xiao Bingfeng berkata dengan jijik, cepat pergi, Holy Lord Phoenix Ilahi masih menunggumu. Lin Yundao, jika saya bisa kembali, tidak peduli apa yang Anda minta, saya bisa menyetujuinya. Sungguh. Mata Xiao Bingfeng berbinar dan dia tersenyum. Lin Yun mengangguk. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, kalau begitu dengarkan aku. Aku memintamu untuk hidup dengan baik meskipun kamu tidak dapat kembali, karena aku akan selalu menunggumu. Keduanya saling memandang, dan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Setelah beberapa saat, Lin Yuncai berkata, saya berjanji. Setelah meninggalkan kediaman Liu Yun, Lin Yun bertemu dengan Holy Lord Phoenix Ilahi. Saya mendengar bahwa Anda sedang melakukan retret baru-baru ini. Bagaimana perkembangan kultivasi Anda? Tanya Holy Lord Phoenix Ilahi sambil tersenyum. Bagus. Lin Yun secara singkat berbicara tentang hasil latihannya. Dengan kekuatan seperti itu, melihat seluruh Kunlun, bahkan termasuk para jenius dari klan kekaisaran yang belum dilahirkan, mereka sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Holy Lord Phoenix Ilahi berhenti sejenak, lalu berkata, tapi itu mungkin cukup berbahaya di alam Tianhuang. Lin Yun tersenyum dan berkata, ya Tuhan, jangan khawatir, saya seorang pengecut dan saya pasti akan mampu menahannya. Saya selalu rendah hati dan tidak suka pamer. Akan terasa aneh jika mempercayaimu, tapi setelah mengatakan itu, bagaimana niat pedang cahaya ilahimu? Holy Lord Phoenix Ilahi bertanya. Puncak kesempurnaan. Lin Yun tersenyum dan menjawab dengan jujur. Dengan kemajuan jalan besar reinkarnasi, peningkatan kultivasinya, dan wawasan yang dia peroleh dari pertempuran di pegunungan terkubur, dia kini telah mencapai puncak niat pedang cahaya ilahi miliknya. Holy Lord Phoenix Ilahi terkejut di dalam hatinya, tetapi di luar dia berkata dengan tenang, apakah ada petunjuk tentang niat pedang Haoyang? Belum ada. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Niat pedang tingkat ke-9 adalah niat pedang bawaan tingkat pertama, niat pedang psikis tingkat kedua, niat pedang mencapai langit tingkat ketiga, niat pedang langit dewa tingkat keempat, niat pedang langit tingkat kelima, pedang sungai bintang tingkat keenam niat, dan niat pedang cahaya ilahi tingkat ketujuh. Di atas cahaya ilahi adalah niat pedang Haoyang kelas 8. Jangan khawatir, niat pedang cahaya ilahi saja sudah cukup untuk menentang langit, dan hal yang sama berlaku untuk seluruh alam semesta. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda dapat mengandalkan ini bahkan di dunia liar. Kata Holy Lord Phoenix Ilahi dengan tegas. Lin Yun tersenyum dan berkata, terima kasih Guru Suci atas pujiannya. Apa lagi yang kamu minta? Holy Lord Phoenix Ilahi melanjutkan. Mata Lin Yun berbinar, dan dia menunggu kata-kata ini, dan tersenyum, saya masih dekat dengan cairan suci naga ilahi. Tentu saja, akan lebih baik jika itu adalah darah dewa. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum dan berkata, saya hanya menunggu Anda berbicara. Pergilah ke Pavilion Phoenix sendiri. Jika Anda menemukan sesuatu yang Anda suka, ambil saja. Terima kasih, Dewa. Lin Yun tersenyum. Holy Lord Shen Huang berharap dia dan Ji Zixi bisa pergi bersama, dan dia pasti tidak akan segan-segan berpisah dengan sumber daya Gunung Shen Huang. Selama dia bisa menjaga keselamatan Ji Zixi, dia tidak akan mengambil darah dewa dan cairan naga dewa. Ke hati. Terlepas dari hal-hal ini, mengenai hubungan Lin Yun saat ini dengan Xiao Bingfeng, Guru Suci Phoenix Suci tidak akan menolak permintaannya. 3 hari kemudian, angin kencang menderu di puncak Gunung Shen Huang. Ada banyak orang kuat dari alam suci berkumpul di dojo, dan kebanyakan dari mereka datang untuk mengantarnya pergi. Hati-hati, Xiao Bingfeng memperingatkan. Jangan khawatir, Kaisar, Lin Yun berkedip. Xiao Bingfeng mengangguk dan berkata, pergi dan temui Ji Zixi secepatnya. Dia adalah Dewi Phoenix. Kamu harus melindunginya. Setelah itu, Lin Yun berjalan menuju Ji Zixi. Saat ini, Ji Zixi sedang memejamkan mata untuk beristirahat. Dia sedang duduk bersila dan mata indahnya tertutup rapat. Sepertinya ada api tak terlihat di sekujur tubuhnya, membentuk medan kekuatan yang sangat menakutkan. Energi spiritual antara langit dan bumi mengikuti aturan tertentu dan mengelilingi Ji Zixi, membuatnya tampak sangat mulia. Saudara Lin. Ji Zixi membuka matanya, berjalan menuju Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin harus menjagaku selama perjalanan ke dunia liar ini. Dia secantik peri, dengan mata lembut dan senyum cerah di wajahnya. Tolong, kubur playboy itu. Holy Lord Phoenix Ilahi mengangkat tangannya, dan banyak orang kuat lainnya di alam suci mengangkat tangan mereka dan memberi hormat kepada Lin Yun. Untuk sesaat, puncak gunung dipenuhi suara-suara yang memohon agar playboy itu dikuburkan.
Lin Yun tersenyum, mengangguk dengan tenang, lalu berjalan menuju formasi depan bersama Ji Zixi. Pada hari itu, altar diubah menjadi formasi ruang waktu yang sangat besar. Api suci di tengah altar menyala terus-menerus, memantulkan kekosongan dan memutar gerbang cahaya yang aneh. Ini adalah formasi ruang waktu besar yang mengarah ke alam surgawi, memakan satu fragmen api ilahi dalam satu waktu. Namun setelah formasi diaktifkan, Lin Yun dan Ji Zixi saling berpandangan, lalu berpegangan tangan dan berjalan menuju gerbang ruang dan waktu. Ledakan. Gerbang ruang dan waktu berubah menjadi pusaran air yang megah. Setelah Lin Yun tersedot ke dalamnya, dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, dalam formasi serupa di Gunung Tianxiang, ada juga pecahan api ilahi yang menyala. Yue Weiwei menatap Mu Sueling untuk terakhir kalinya, lalu berjalan menuju formasi ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Dia juga pergi ke alam Tianhuang. Ledakan. Setelah sadar kembali, Lin Yun mendarat di tanah, menstabilkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Daratan luas tak terhingga sejauh mata memandang. Ini adalah alam yang sangat ajaib yang tidak berbeda dengan Kunlun. Lin Yun melihat sekeliling dan melihat Ji Zixi di sebelah kiri, tampak agak pucat, tapi selain itu baik-baik saja. Hal ini membuat Lin Yun lega, setidaknya mereka masih bersama. Menatap ke langit, titik-titik cahaya jatuh dan mendarat di berbagai tempat. Zixi. Lin Yun berteriak pelan. Tempat ini baik-baik saja untuk saat ini, tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa tinggal lama-lama. Bahkan jika Ji Zixi belum pulih, dia harus pergi dulu. Kakak Lin, aku hanya sedikit pusing, tidak ada yang lain. Ji Zixi membuka matanya dan tersenyum. Formasi ruang waktu mencakup jarak yang tidak diketahui, jadi wajar jika merasa pusing, kata Lin Yun sambil tersenyum. Ji Zixi mengangguk, hanya penasaran. Dia juga memiliki tubuh dewa, jadi mengapa saudara Lin tampak baik-baik saja? Dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya sekarang. Ayo keluar dari sini dulu. Lin Yun melihat sekeliling. Tempatnya juga tidak damai. Banyak titik cahaya berjatuhan di mana-mana. Pikirannya bergerak sedikit, dan pedang pemakaman bunga melompat keluar dari hatinya. Lin Yun meraih tangan Ji Zixi dan melompat. Lin Yun memimpin Ji Zixi dengan pedangnya. Dia menggunakan niat pedangnya untuk memindahkan pemakaman bunga dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang melewatinya seperti raksasa. Di pedang pemakaman bunga, angin kencang memenuhi telingaku. Aturan jalan suci di sini sangat melimpah, dan dunia tampaknya jauh lebih luas. Lin Yun melihat ke tanah luas dari pedang pemakaman bunga, dan merasa bahwa dia berpikiran terbuka dan beberapa batasan yang dia terima di Kunlun tidak lagi ada di sini. Dunia surga dan hutan belantara sangatlah bebas, seperti naga sungguhan yang muncul dari laut, dunia tiba-tiba menjadi lebih luas, tidak terbatas dan tidak dibatasi. Tempat ini memang bagus. Tubuh dewa sepertinya terus berubah. Saya khawatir dalam waktu 1 tahun, saya bisa menyerang Holy Lord. Ji Zixi juga merasa sangat berpikiran terbuka dan berkata, jalan menuju surga terputus mati, dan para praktisi di alam Kunlun selalu dipimpin oleh jika Anda bergerak maju dengan rantai, Anda tidak akan dapat menyadarinya sampai Anda meninggalkan Kunlun. Tuan Suci dalam waktu 1 tahun. Tetaplah bersikap rendah hati, seperti saya, kata Lin Yun sambil tersenyum. Ji Zixi tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak bisa memikirkan saat ketika saudara Lin tidak menonjolkan diri. 1 tahun masih terlalu lama, paling lama setengah tahun. Lin Yun melihat ke depan dan tersenyum. Ji Zixi berkedip, bukankah tadi kamu masih berbicara tentang bersikap rendah hati? Bab 2295 jadi itu saja. Lin Yun dan Ji Zixi berjalan maju tanpa melihat orang lain. Bintik-bintik cahaya di langit yang melambangkan kuota tersebar entah kemana. Saya melihat banyak monster, dan monster suci dapat dilihat di mana-mana. Pada awalnya Lin Yun dan Ji Zixi tidak terlalu memperhatikan, setelah dikepung oleh beberapa monster, mereka terpaksa mengambil tindakan, dan kemudian mereka menyadari ada yang tidak beres. Alam monster-monster tidaklah tinggi, mereka hanya berada di tahap awal alam suci, yang setara dengan Raja Suci tingkat kedua dan Raja Suci tingkat ketiga. Di alam Kunlun, Lin Yun bisa membunuh sekelompok monster serupa dengan satu pukulan pedang. Tapi monster di alam Tianhuang sangat berbeda, mereka sangat kuat dan dikelilingi oleh banyak aturan jalan suci. Saat mengambil tindakan, suara suci yang hanya bisa didengar oleh orang kuat di alam suci akan berbunyi, bergema kembali ke langit dan bumi seperti lonceng. Selain itu, Lin Yun juga mengamati bahwa monster-monster ini memiliki hubungan yang samar-samar dengan langit di atas kepala mereka. Setelah Lin Yun berusaha keras untuk membunuh monster-monster ini, cahaya putih samar muncul di mayat mereka.
Lin Yun sedikit mengernyit, dan warna aneh muncul di matanya. Apakah kamu melihat itu? Lin Yun bertanya pada Ji Zixi di sampingnya. Ji Zixi mengangguk, saya melihatnya. Massa udara ini tampak halus, tetapi Anda benar-benar dapat melihat bahwa itu bukanlah energi spiritual, roh jahat, atau vitalitas monster itu sendiri. Lin Yun mengulurkan tangan dan bergerak, dan bola udara ditarik olehnya, dan bola tersebut lolos ke tengah alisnya sebelum dia bisa melihat lebih dekat. Ledakan. Beberapa ritme aneh tiba-tiba muncul di sekitar Lin Yun, dan dia mendengar dering lonceng jalan di telinganya. Ketika dia membuka matanya lagi, ekspresinya menjadi sangat aneh. Saya telah menambahkan beberapa aturan pada jalan suci angin, kata Lin Yun. Ini sungguh ajaib. Setelah Ji Zixi mencobanya, dia menemukan bahwa aturan api suci miliknya juga bertambah jumlahnya. Dunia ini sungguh tidak sederhana. Lin Yun bergumam dan menyerap sisa massa udara. Kemudian mereka membunuh beberapa monster lagi dan menemukan bahwa tidak semua monster akan melahirkan bola udara. Kita hanya bisa menebak bahwa beberapa monster lahir di alam rahasia reruntuhan dan bertemu, baik dengan memakan buah Tao, mengamati gambar suci, atau atas belas kasihan surga. Lin Yun menggunakan niat pedang cahaya ilahi lagi. Ketika matanya berubah menjadi emas, dia bisa langsung mengidentifikasi monster-monster itu dengan bola Qi. Hal ini membuat mereka berdua sangat senang, dan efisiensinya akan jauh lebih tinggi. Ayo istirahat dulu. Lin Yun menyalakan api dan memulai bisnisnya sendiri, memanggang monster dengan api suci. Setelah beberapa saat, daging monster tersebut dipanggang oleh Lin Yun, daging monster yang harum tersebut dipanggang hingga hangus di luar dan renyah di dalam, setiap inci dagingnya dipanggang secara merata. Ji Zixi mengambil beberapa gigitan, dan mulutnya penuh minyak terlepas dari citranya. Baunya enak sekali. Aku tidak tahu, Kakak Lin, kamu masih punya trik seperti itu? Ji Zixi menyedot jarinya dan berkata dengan kagum. Setelah daging panggang dicerna, Ji Zixi secara ajaib menemukan bahwa aturan jalan suci sebenarnya telah ditingkatkan sedikit. Daging monster ini sebenarnya memiliki efek seperti itu, kata Ji Zixi terkejut. Masih perlu disempurnakan. Lin Yun menemukan bahwa setelah massa udara ini diserap, jika massa udara ini tidak dapat dimurnikan pada waktunya untuk meningkatkan pemahamannya tentang jalan suci, aturan jalan suci akan tetap hilang. Oleh karena itu, sekadar makan atau sekadar berburu monster tidak bisa secara langsung meningkatkan aturan jalan suci, namun tetap membutuhkan pemurnian dan pencerahan. 7 hari kemudian, Lin Yun dan Ji Zixi akhirnya melihat sosok lain, mereka juga berburu monster dan memurnikan massa udara. Keduanya tidak cocok satu sama lain. Keduanya mengenakan pakaian panjang dan berkerudung yang kasar. Ji Zixi bahkan mengenakan kerudung linen di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerdas. Pada hari ini, ketika Lin Yun dan Ji Zixi sedang berburu, mereka melihat seseorang dikejar monster. Itu adalah serigala iblis seputih salju dengan tanda berbentuk bulan di antara alisnya, kemanapun ia lewat, angin dingin menderu-deru dan kepingan salju berjatuhan di mana-mana. Ini adalah monster dengan atribut ganda yang langka, sangat kuat, tetapi pemuda yang diburu terlihat sedikit malu. Saudara Lin, apakah kamu ingin membantu? Ji Zixi memandang Lin Yundao. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, orang itu terlihat malu, tapi nyatanya dia bertarung dan mundur, selalu dengan mudah. Sebaliknya, serigala iblis berada di ujung kekuatannya. Lin Yun tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi ketika iblis itu memperhatikan aura Lin Yun dan Ji Zixi, sepertinya dia melihat sesuatu yang enak. Dia segera menyerah pada orang itu dan bergegas menuju Lin Yun dan Ji Zixi. Lin Yun terkejut sesaat, tapi dia tidak melepaskannya, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan cahaya pedangnya langsung ke tenggorokan serigala iblis. Ledakan. Terdengar suara keras, dan tubuh serigala iblis itu jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum Lin Yun bisa melangkah maju, pemuda yang tampak malu sebelumnya tiba-tiba meledak dengan cahaya suci dan melangkah ke depan Lin Yun. Sobat, serigala Changsuan ini. Aku memancingnya dari kawanan serigala, kata pemuda itu. Kalau begitu ambillah. Lin Yun berkata dengan tenang. Pemuda itu tampak terkejut dan tidak yakin, dia menarik bola udara keluar tubuhnya dan mulai menjauhkan tubuh Changsuan Lang. Melihat pihak lain memang tidak bermusuhan, dia berbalik dan pergi. Pemuda itu memanggil Lin Yun dan Ji Zixi untuk berhenti. Teman-teman, bagaimana kalau makan daging bersama? Ajak pemuda itu. Lin Yun dan Ji Zixi saling memandang dan berkata sambil tersenyum, saya sangat senang. Hei, tempat ini tidak cocok untuk menangani mayat monster. Ayo cari tempat lain, kata pemuda itu sambil tersenyum ramah.
Setengah jam kemudian, ketika pemuda itu memakan daging yang telah dipanggang Lin Yun, dia langsung memuji dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka saudara itu akan ada keuntungan besar dari barbeque." Lin Yun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Setelah mengobrol singkat sambil minum anggur dan daging, mereka bertiga mengetahui bahwa pemuda itu bernama Wu Yuhua, dia jauh lebih tua dari kelihatannya, 43 tahun. "Ngomong-ngomong, kalian berdua berasal dari alam mana?" Wu Yuhua bertanya dengan santai. "Kunlun." Lin Yun tidak menyembunyikan apapun dan kembali dengan jujur. "Kunlun." Mendengar kata Kunlun, Wu Yuhua jelas tertegun beberapa saat dan tidak bisa berkata-kata. "Saudara Wu, pernahkah kamu mendengarnya?" kata Lin Yundao. Wu Yuhua tersenyum dan berkata, "Alam Kunlun terkenal, dan semua orang di alam Tianhuang ini mungkin pernah mendengarnya. Jalan menuju langit terkenal di seluruh dunia. Itu baru terjadi 100.000 tahun yang lalu, tetapi setelah jalan menuju langit terputus, alam Kunlun juga menurun. Meskipun para pemimpin Kunlun datang ke surga sesekali dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak menimbulkan percikan apapun, jadi saya juga itu agak tidak terduga." Lin Yun melihat bahwa dia tidak terlihat curang, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kunlun diisolasi oleh jalan surgawi. Kami hanya tahu sedikit tentang berita tentang alam Tianhuang. Saya ingin tahu apakah saudara Wu dapat memberi tahu saya sesuatu." Wu Yuhua tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya telah mengetahui sejak lama bahwa serigala Changsuan ini adalah monster dengan atribut ganda yang langka. Takdirnya berisi jalan angin dan jalan es. Yang mulia benar-benar menyerah begitu saja. Ini jelas tidak terlalu baik diinformasikan." Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Bahkan jika dia mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan menyerah, dan serigala Changsuan tidak akan jatuh ke matanya. "Kisman, apakah itu masa udara itu?" Ji Zixi berkedip dan bertanya. Suaranya sangat bagus, dan bahkan dengan tudung kain kasar yang menutupi seluruh tubuhnya, suaranya saja sudah sangat mempesona. Wu Yuhua terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Ya, masa udara itu adalah takdir, yang juga merupakan karakteristik alam Tianhuang. Anda dapat memahami betapa agung pemurnian dengan membunuh monster di sini, atau dengan mempelajari reruntuhan dan mencari harta rahasia. Aturan Tao. Kecuali monster garis keturunan khusus, monster memiliki tingkat takdir terendah. Jika takdir semacam ini telah ditelan hingga jumlah tertentu, mustahil untuk menyempurnakan aturan jalan suci lebih lanjut. Jika ingin menuai takdir yang sebenarnya, Anda tetap harus memahami reruntuhan, mural, dan beberapa buah suci langka." Lin Yun berpikir serius dan berkata, "Apa aturan khusus nenek moyang Huang Shen untuk menerima murid hari itu?" "Peraturannya cukup sederhana." Wu Yuhua menjelaskan, leluhur ilahi yang sunyi surgawi membagi alam Tianhuang menjadi 10 alam rahasia independen. Setahun kemudian, sebuah gunung suci akan lahir di alam rahasia. Pada saat itu, 10 orang yang telah mendaki ke puncak alam rahasia gunung suci akan memasuki babak seleksi berikutnya. Berpartisipasi dalam perjamuan Yaotai. 5 orang akhirnya terpilih di perjamuan Yaotai dan menjadi murid langsung dari leluhur ilahi Tianhuang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mencapai langit dalam satu langkah. Selanjutnya, Wu Yuhua terus menjelaskan bahwa 1 tahun sebelum Gunung Suci muncul, berbagai petualangan akan lahir di alam Tianhuang, yang dengan cepat akan mengeluarkan potensi setiap orang, dan kemudian bersinar di perjamuan Yaotai. 1 tahun. Lin Yun sedikit mengernyit. Wu Yuhua tersenyum dan berkata, 1 tahun di alam Tianhuang kira-kira setara dengan sekitar 2 bulan di dunia luar. Aturan ruang dan waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Setelah beberapa saat, Lin Yun juga secara kasar mengetahui situasi Wu Yuhua. Dia berasal dari Paviliun Tianjian Alam Changyun. Alam Changyun terbilang terkenal di alam semesta dan telah melahirkan banyak orang kuat di alam roh. Adapun Paviliun Tianjian, sangat kuat. Tanah suci abadi yang membentang di dunia selama beberapa zaman berada di peringkat 10 besar di tanah suci ilmu pedang. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun mendengar tentang tanah suci semacam ini yang mencakup beberapa dunia, yang membuka mata. Jika Paviliun Tianjian begitu kuat, pasti ada beberapa orang kuat di alam dewa. Jika demikian, mengapa repot-repot datang ke alam Tianhuang? Lin Yun mengungkapkan keraguannya. Wu Yuhua tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seseorang di alam dewa, dia tidak bisa lebih kuat dari leluhur dewa kesunyian surgawi. Dia adalah orang yang kuat di alam leluhur. Dia telah berdiri di alam semesta entah bagaimana. Berapa tahun? Raja Qinglong dari alam Kunlun Anda juga berada di alam leluhur. Orang yang kuat juga terkenal di alam semesta, dan tidak ada yang mengetahuinya.
Selain itu, hanya ada 5 tempat untuk perjamuan Yaotai. Sebagian besar pemimpin yang datang ke alam Tianhuang terutama mencari petualangan dan peluang. Jika Anda beruntung, 1 tahun bisa bernilai 100 tahun kerja keras di luar dunia. Wu Yuhua mudah diajak bicara, dan obrolannya dengan Lin Yun cukup spekulatif, dan dia tidak memiliki banyak niat buruk. Lin Yun belajar banyak informasi darinya, kecuali pemilihan murid oleh leluhur Tianhuang. Saya juga belajar bahwa ada banyak sekali alam semesta di alam semesta saat ini, tetapi hanya alam tempat lahirnya dewa-dewa yang kuat yang benar-benar dapat memperoleh pijakan di alam semesta yang luas. Kalau tidak, mereka adalah penduduk asli yang biadab. Tuan Iblis sering datang ke alam ini dan membunuh ratusan juta makhluk sesuka hati, hanya untuk memurnikan harta jahat tertentu. Atau, mereka mungkin ditawan oleh beberapa suku jahat dan disembelih seperti babi dan anjing selama sisa hidup mereka. Klan jahat. Lin Yun menyela. Klan jahat adalah nama kolektif dari beberapa klan kuat di alam semesta. Mereka sangat agresif dan menyembah dewa-dewa jahat kuno. Mereka bisa dikatakan sebagai musuh publik alam semesta. Bahkan jika ada alam tertentu di mana dewa ditempatkan, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup dalam menghadapi invasi klan jahat ini. Kita hanya bisa mengandalkan aliansi ilahi untuk melindungi diri kita sendiri, kata Wu Yuhua dengan rasa takut yang masih ada. Yang disebut aliansi ilahi adalah aliansi yang terdiri dari banyak dewa yang kuat, dan sekarang menjadi kekuatan terbesar di alam semesta. Namun, Liga Dewa juga sangat kompleks di dalamnya, dengan banyak faksi dan banyak puncak gunung. Lin Yun merenung, apakah roh iblis dianggap sebagai klan jahat? Tentu saja, mereka menyebut diri mereka klan roh dan merupakan salah satu dari 10 suku jahat. Bahkan aliansi ilahi pun takut pada mereka, kata Wu Yuhua dengan serius. Jadi begitu. Lin Yun mengerti dengan jelas. Setelah Chang Xuanlang selesai makan dagingnya, Wu Yuhua berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak bertindak bersama dengan Paviliun Tianjian? Dia melakukan percakapan yang menyenangkan dengan Lin Yun dan membuat undangan secara langsung. Ji Zixi tersenyum dan berkata, menurutku kamu masih ingin makan barbecue yang dibuat oleh saudara Lin. Hahaha, Nona Zixi sangat pintar. Setelah terlihat jelas, Wu Yuhua tertawa dan mengakuinya dengan murah hati.